Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfir lana waktub alaina innaka antat tawwabul ghafur. Para jamaah sekalian, yang semoga Allah selalu merahmati kita dan keturunan kita. Allah menjaga lisan kita dari suka mencela, suka menggunjing, suka menghujat, suka membicarakan aib orang lain. Itu penting banget bagi kita untuk kita ketahui. Oleh karena itu malam ini kita mau ngaji dengan tema bahaya-bahaya lidah. Masing-masing kita punya lidah. Bentuknya kecil, tapi itu bisa menimbulkan dosa besar. Berapa banyak manusia yang dilemparkan ke neraka karena lidah. Padahal kalau kita mau merenung, lidah kita yang kecil ini sudah dipagari gigi. Itu tidak ada maksudnya. Biar nggak gampang mencolot ke sana ke sini. Dipagari gigi. Diperkuat lagi oleh Allah dipagari 2 bibir. Masya Allah. Malah kalau kita melihat ada seorang ya giginya dipagari kawat, entah itu aksesoris gigi, entah sengaja magari giginya dengan kawat. Ya. Kalau sering melompat, sering menghujat, sering mencela ciptaan Allah, ya. Apa artinya gigi, kawat, bibir tidak bisa menjaga ya, keselamatan lidahnya. Jadi anggota tubuh kita ini yang paling sering dan banyak mendapatkan dosa ya lidah ini. Para jamaah,
Saya kisahkan dulu. Dulu ada seorang yang namanya Luqman Hakim. Entah itu Luqman yang dijadikan nama sebuah Al-Quran surat 31, Luqman, atau Luqman yang lain. Saya belum meneliti jauh itu. Tapi Luqman Hakim ini orang yang soleh, orang yang taat beribadah. Kemudian ada seseorang yang ngasih seekor kambing. Wahai Luqman, kambing ini kamu potong. Nanti kalau sudah kamu potong, aku dikasih bagian tubuhnya yang paling baik. Setelah dipotong sama Luqman, diambilkan lidah dan hatinya, dikasihkan orang yang ngasih kambing tadi. Ini pesanan Anda. Yang terbaik ya lidah dan hatinya. Diterima. Besoknya lagi orang ini ngasih seekor kambing lagi. Wahai Luqman, potonglah kambing ini dan nanti aku dikasih anggota tubuh yang terjelek. Sama Luqman diambilkan lidah sama hati. Apa artinya? Orang itu kalau lidahnya bagus, hatinya bagus, itu orangnya bagus. Akhlaknya bagus. Tapi kalau lidahnya jelek, hatinya jelek, tandanya orang itu jelek. Ya Allah. Nah, ada sebuah riwayat yang mungkin kita jarang dengar. Riwayatnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini punya sahabat-sahabat dekat yang oleh Quran disebut Al-Hawariyun. Sahabat dekatnya Nabi Isa itu Al-Hawariyun. Suatu ketika Nabi Isa sama sahabatnya berjalan. Ketika berjalan melewati seekor bangkai anjing yang baunya busuk sekali. Sahabat Al-Hawariyun bilang, "Ya Isa, ya, bangkai anjing itu sangat menyengat. Busuk sekali." Apa jawabnya Nabi Isa? Wahai sahabat, lihatlah giginya anjing itu sangat putih. Artinya apa? Jangan mencela ciptaan Allah. Ya Allah, ya. Mencela ciptaan Allah tidak boleh. Seperti riwayat yang terjadi pada diri Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu punya rumah. Rumahnya dimasuki seekor anjing yang matanya 4. Nabi Nuh bilang, anjing kok jelek gini, matanya 4. Dengan izin Allah, anjing itu bilang, seandainya aku diberi kekuasaan bisa menciptakan suatu, ya, aku gak bakal jadi anjing kayak gini yang mataku 4.
Yang menciptakan itu zat yang nggak punya aib. Yang menciptakan aku zat yang nggak punya kekurangan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ketika anjing itu bilang begitu, Nabi Nuh langsung menangis. Nah, kita jangan sampai ya, kita ambil pelajaran, kita jangan sampai mencela ciptaan Allah. Allah itu semaunya sendiri, mau berbuat apa saja. Masya Allah. Kadang yang sering nggak disadari, kita mencela ciptaan Allah berupa buah-buahan, sayur-sayuran, ya, cuaca, dan yang lain segala. Ya. Dikit-dikit kita mencela ciptaan Allah, dikit-dikit mencela. Ulama mayoritas berpendapat itu sudah mendapatkan dosa besar. Termasuk Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Apalagi mencela orang. Siapa yang menciptakan orang itu? Allah. Sering tidak kita sadari bahwa kita itu ya masih sering mencela ciptaan Allah. Entah berupa apa saja. Para jamaah yang berbahagia, lidah itu sering ghibah, sering mencela, sering mengumpat dengan tidak terasa. Dulu Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya tentang ghibah. Ghibah itu jika kita menceritakan ya saudara kita yang dia nggak suka, itu namanya ghibah. Atau kita menceritakan kekurangan ya saudara kita, itu ghibah. Rasulullah bertanya, "Wahai sahabat, tahukah Anda ghibah?" Biasanya sahabat itu kalau ditanya oleh Rasulullah, jawabnya hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Apa maksudnya? Supaya Rasulullah menjelaskan. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, "Wahai sahabat, ghibah itu jika Anda membicarakan kekurangan saudaramu, alias ngerasani elek, membicarakan aib dari belakang." Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, gimana kalau itu kenyataan?" Jawab Rasul, ya, kalau itu kenyataan namanya ghibah. Kalau enggak kenyataan namanya fitnah. Hati-hati dengan zaman fitnah. Masya Allah. Jangan gampang ikut menghibah, mencela, menggunjing. Jangan, itu dosa besar. Bukan dosa kecil itu. Lidah yang kecil ini bisa mengantarkan kita dilemparkan di neraka. Karena nggak bisa menjaga lidahnya. Padahal sudah dipagari gigi sama Allah. Diperkuat oleh dua bibir sama Allah. Masya Allah.
Walaupun toh ngomong itu enggak kulaan. Masya Allah. Para jamaah, dulu di zaman Rasul itu ada sahabat namanya Jabir. Dia berkata, "Ya Rasulullah, angin yang berembus ini kok baunya nggak enak ya? Baunya menyengat." Dijawab sama Rasul, "Wahai Jabir, ini ada beberapa orang munafik yang sedang menggunjing beberapa orang beriman. Sehingga menyebabkan hembusan angin ini baunya busuk." Itu pernah terjadi di zaman Rasul. Beberapa orang munafik menggunjing beberapa orang mukmin, menyebabkan hembusan angin yang baunya busuk. Masya Allah. Jadi begini, sebenarnya kalau kita sedang menggunjing itu sedang mengeluarkan bau busuk. Sehingga malaikat rahmat itu menjauh. Karena bau busuk. Di zaman Imam As-Sauri. Imam Sauri ini pernah sakit. Kemudian didatangi dua dokter dari Yahudi. Ya. Ketika didatangi dua dokter dari Yahudi, Imam Sauri tidak berani mengatakan bahwa dokter ini lebih profesional yang ini daripada yang itu tidak berani. Kenapa? Itu sudah termasuk gunjing. Takut mendapatkan dosa besar. Orang soleh, orang dekat sama Allah, ya, begitu tinggi takutnya sama Allah, begitu tinggi akan mendapatkan dosa besar. Takut banget, takut nanti kalau aku menggunjing. Seperti Al-Junaid. Al-Junaid ini tidak ngomong lewat lisan, hanya batin. Ketika berjalan melihat seseorang yang lagi minta-minta, Al-Junaid batin. Coba orang ini mau kerja keras ya, nggak mungkin minta-minta. Dalam hati. Kemudian malam harinya biasanya melakukan rutinitas salat malam. Itu ringan dan nikmat manis. Setelah batin gitu, hati ini gonjing orang itu. Malamnya berat melakukan salat malam. Ya. Selain berat, tidak merasakan manisnya salat. Masya Allah, pengaruhnya besar ya, menggunjing orang itu. Dan maka saat tertidur, dia mimpi. Mimpi disuguhi orang yang digunjing itu tadi. Ditaruh di meja yang panjang. Dagingnya orang ini makanan. Masya Allah. Nah itu ada di Quran. Ya, ini yang saya tunjukkan.
Monggo dibuka, kemudian nanti direnungkan, terus minta tolong sama Allah, ya Allah, jagalah lisan kami dan keluarga kami dari perbuatan yang mengantarkan mendatangkan dosa. Ya. Monggo dibuka surat 49. Ya Allah. Ayatnya 12. Monggo disimak, direnungkan. Ya. Insya Allah dengan menyimak ayat-ayat Allah, dengan mentadaburi, pahalanya jauh lebih besar daripada sekedar membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, baik laki maupun perempuan, apapun statusnya, kalau beriman ya, dipanggil sama Allah. Ini namanya ayat khusus. Ayat khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Yang enggak beriman enggak dipanggil sama Allah, dijarno. Berarti Allah itu sayang banget kepada hamba-hambanya yang beriman. Tempo dulu pernah saya sampaikan bahwa Allah memberikan iman kepada hambanya itu ya hanya hambanya yang dicintai. Berarti saya jenengan ini dicintai sama Allah, soalnya diberi iman. Beda dengan harta. Beda. Allah berikan hartanya kepada orang yang dicintai dan orang yang enggak dicintai. Ya Allah. Nah, ketika Allah memanggil hai orang-orang yang beriman, kita perhatikan, aku dipanggil. Aku mau dikandani sama Allah. Namanya diundang itu dimulyakno. Jenengan tak undang itu tak mulyakno, tak hormati, tak sugui, ya. Ya Allah. Niki orang-orang yang beriman saja yang Allah undang. Wahai orang yang beriman, isinya undangan. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ya, pesannya Allah kepada hambanya yang beriman, jauhilah atau tinggalkanlah ya, banyak berprasangka buruk, namanya suudzon. Ini pekerjaan hati. Enggak ngomong, enggak, hati ini suudzon, nyongko elek. Misalnya ya, saya kasih contoh. Ada orang desa, kemudian di kota, berhasil di kota. Ya, saudaranya masih di desa. Telepon, Mas, saya mau ke Surabaya atau ke Gresik, ke rumahmu. Hatinya orang itu jika paling-paling mau butuh cari pinjaman, itu sudah menyangka jelek, itu sudah mendatangkan dosa besar. Pada saudaranya dari dia itu kangen, ingin ketemu atau ingin mengantarkan hasil buah tanamannya. Ya Allah. Dan ketika ke rumah itu ya enggak sebagaimana yang disangka bahwa dia mau cari pinjaman, enggak. Dan berprasangka-prasangka yang lain kepada siapapun, itu enggak boleh.
Siapa yang melarang? Allah. Saking cintanya Allah kepada orang yang beriman. Dikandani. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah atau tinggalkanlah ya banyak berprasangka buruk. Kalau waspada boleh, berprasangka buruk ya enggak boleh. Ini memang tipis. Apalagi dengan orang yang belum pernah kejadian. Sudah disangka buruk dulu. Kecuali sudah kebiasaan. Kenapa Allah melarang demikian? Katanya Allah, inna ba'dadh-dhon, sesungguhnya sebagian berprasangka dalam tanda petik prasangka buruk, ismun, sudah dosa. Dosa hati. Itu bisa mempengaruhi ibadah. Jadi berat ibadah. Jadi nggak merasakan manisnya ibadah. Masya Allah. Ya. Masih dilanjutkan sama Allah. Wala tajassasu. Allah pesannya kepada orang beriman, kalian jangan mencari-cari ya, kekurangan atau aib orang lain. Namanya tajassus. Masya Allah. Dilanjutkan lagi. Wala yaktab ba'dukum ba'do. Dan wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan ya, menggunjing terhadap sebagian yang lain. Jangan menggunjing. Masya Allah. Nggak terasa toh? Masya Allah. Lidah sering menggunjing, berarti mendatangkan dosa. Ya, dengan tidak terasa. Sedikit-sedikit menggunjing ciptaan Allah. Disuruh menciptakan sendiri tidak bisa. Walah Pak, jualan sayur kok sayurnya elek-elek ngene. Gonjeng sudah. Yang menciptakan sayur itu siapa? Allah. Coba kita ingat kasusnya Nabi Isa dengan sahabatnya tadi, Nabi Nuh. Ya Allah. Mencela ciptaannya Allah, tidak boleh. Allah itu mau berbuat apa saja, itu hak prerogatifnya sendiri. Mau menciptakan hambanya yang nggak punya kaki, yang buta, yang tangannya bodol, wis gak usah kita mencela. Ya Allah. Coba jenengan renungkan, ada ayat yang pendek yang sering kita baca itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi tiap orang yang mengumpat dan mencela. Rasulullah tidak pernah mencela makanan pun tidak pernah. Misalkan bikin teh kok gak manis gini? Oh gak pernah Rasul itu, gak pernah. Ya kurang manis ngambil gula kasih sendiri. Jaga lisan. Apalagi mencela ya, sesama saudara. Ya Allah. Kita jaga lisan kita baik-baik.
Minta tolong kepada Allah ya supaya Allah menjaga lisan kita. Allahumma ja'alna lisanan shadiqan. Ya Allah, jadikan lisan kami yang jujur. Ya, insyaallah. Sampai-sampai para jamaah, Allah itu menggambarkan kalau memang orang itu suka mencari-cari kekurangan orang lain, suka menggonjeng, sama Allah itu ditanya, ayuhibbu, kembali ke tadi surat 49 ayat 12, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maita, sukakah di antara kalian ya, memakan daging saudara sendiri yang sudah jadi bangkai mayit? Iku dosanya sama dengan makan bangkai. Makan daging saudaranya sendiri yang sudah jadi mayit. Fakari tumu, tentunya kalian jijik. Mengapa kamu ndak jijik ketika menggunjing? Masya Allah, jangan sampai misalnya baik di tempat lain maupun di tempat pengajian, apalagi di masjid, ya, gunjing. Nggak tahu banyak mana pahalanya sholat jamaah sama gunjing. Dosa yang gunjing itu besar mana? Nggak tahu ya. Mari sholat jamaah, gunjing temannya atau tangganya. Kira-kira ditimbang pahalanya sholat jamaah sama gunjing itu berat mana? Sambil pulang gunjing sampai mau masuk rumah. Nah, mari kita introspeksi sendiri-sendiri. Setiap hari lidah kita itu ngomong, mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali. Kira-kira yang kita omongkan ini yang mendatangkan pahala, apa sia-sia atau bahkan dosa? Kita sendiri yang merasakan itu kalau terasa. Enggak tahu berapa meter, berapa kilometer yang kita omongkan setiap hari itu, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Banyak yang mendatangkan pahala, apa banyak yang sia-sia, apa banyak yang mendatangkan dosa. Misalnya, habis sholat subuh, jamaah, mendengarkan pengajian, ditambah ngaji Quran. Terus yang sedikit rengkek jualan datang, dagangannya kita celah. Udang kok kempong-kempong gini. Sopo sing nyetakno udang iki? Masya Allah. Besok itu Allah akan meletakkan mawazin timbangan itu, ditimbang antara yang baik dengan yang buruk. Yang baik di kanan aras, yang buruk di kiri aras, ditimbang. Masya Allah. Dah, kita ini hidup yang sebentar ini jangan numpuk dosa, jangan mendatangkan dosa. Masya Allah. Diingat, anggota tubuh yang paling sering mendapatkan dosa lidah itu. Masya Allah. Bun. Tak terus didik. Ada orang mencela binatang. Misalnya ada sapi lahir kakinya 3. Pokoknya yang aneh-aneh ya, terus dicela. Itu merasa dosa apa enggak? Siapa yang menciptakan ya makhluk itu cacat itu siapa?
mencela ciptaannya Allah sama dengan mencela yang menciptakan. Padahal Allah sudah mengingatkan di sini nggih, bahwa binatang itu juga umat seperti kalian. Ya Allah. Monggo belajar untuk tidak mencela ciptaan Allah, baik manusia maupun ciptaan yang lain. Mendingan kita buat membaca tasbih, istighfar, sholawat, kalimat thayyibah yang lain, ya. Termasuk membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu ringan di lidah, tapi besok akan menjadi berat timbangannya di akhirat. Kalimat tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Saya tunjukkan bahwa kalau binatang itu juga umat seperti kita, ya. Binatang itu Allah yang menciptakan, kita juga Allah yang menciptakan. Kita yang ngasih rezeki ya Allah, binatang yang ngasih rezeki ya Allah. Sama, kita butuh senang nyaman, binatang juga butuh senang dan nyaman. Hanya saja kita gak bisa komunikasi dengan binatang. Ya Allah. Coba bisa komunikasi enak. Lau karpe. Jenengan memelihara burung dikurung, ya. Jenengan seneng apa? Seneng. Apalagi burungnya ngoceh. Coba jenengan bisa dialog sama dia, jenengan kasihan sama dia. Dia itu ingin terbang di angkasa bebas, ingin menyalurkan nafsunya sama pasangannya. Lah kalau kerangkeng dikurung itu, dia nggak bisa terbang, nggak bisa bebas. Ya. Ngocehnya dia itu karena sedih, bukan seneng. Sing seneng, sing duwe. Wah, burungku rek ngoceh. Pun monggo sakniki dibuka Quran nggih. Kalau burung itu, ya, umat seperti kita. Dibuka surat 6. Jenengan simak tak terangno. Surat 6 ayat 37. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada, ya, seekor binatang pun yang melata di bumi ini, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan itu umat seperti kalian. Ya. Kalau jenengan mau membaca yang banyak, jenengan beli kitabnya, tak kasih tahu. Judulnya Hayatul Hayawan, 2 jilid tebel-tebel. Kehidupan para binatang. Masya Allah. Umat mereka itu seperti kalian. Ingin seneng, ingin nyaman, ingin bersama dengan keluarga. Makanya Rasulullah mengajarkan akhlak kepada binatang. Iya apa enggak?
Wes sahabat-sahabat, kalian kalau mau menyembelih binatang, tajamkanlah pisaumu. Itu artinya akhlak. Biar cepat mati, jangan merasakan sakitnya lama-lama. Lah kalau pisaunya tumpul, diengek-engek kan sakit. Ya Allah. Dulu ada seekor onta yang dikasih muatan oleh majikannya yang berat. Nangis dia mengadu sama Rasulullah. Ya Rasul, saya diperlakukan yang berat oleh majikanku. Majikannya dipanggil, dinasihat sama Rasulullah. Ya Allah. Jangan melampaui batas melakukan binatang. Umat itu seperti kamu. Ya Allah. Coba dengan simak ayat berikutnya, lanjutannya. Ma faratna fil kitab min syai'in. Kami tidak melupakan, mengapakan ya, fil kitab dalam sebuah lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz atau di kitab di Quran, tafsirnya agak berbeda. Penutup ayat, summa ila rabbihim yuhsarun. Kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka dikumpulkan. Jadi binatang itu nanti juga dikumpulkan Pak di akhirat. Dibangkitkan. Diadili sama Allah. Nih. Misalkan ya ada orang adu jago. Diadu jago itu. Besok binatang itu dikumpulkan sama Allah. Ya, jadi bentuk jago raksasa suruh balas dulu, balas pada orang yang mengadu. Kalau sudah selesai sama Allah disabda jadi tanah. Masya Allah. Dan yang lain-lain. Ya. Pokoknya ada binatang yang bermasalah, besok diadili sama Allah, dikumpulkan. Saat dikumpulkan diadili sama Allah. Bareng saat diadili baru Allah sabda, jadilah kalian tanah. Jadi tanah. Saat itu orang-orang kafir melihat. Oh, ya binatang ini setelah diadili sama Allah disabda jadi tanah. Kalau begitu aku ingin jadi tanah saja. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Ya. Ikut di surat 78 An-Naba ayat 40 ya. Orang kafir ngomong ya. Ngomongnya aku jadikan tanah aja daripada aku diseksa di neraka selama-lamanya. Seperti binatang jadi tanah. Insyaallah. Hati-hati ya dengan binatang, besok sih bangkitkan. Terus balas. Pengadilan Allah. Siapa yang bilang bahwa binatang itu kumpulan? Ayat ini tadi. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian dikumpulkan mereka ya pada Tuhannya. Diadili. Itulah pengadilan yang seadil-adilnya. Ya Allah. Monggo kita lebih berhati-hati lagi. Ya, jangan sampai besok di sana di akhirat ya susah. Gara-gara gak tahu. Kenapa gak tahu? Gak mau ngaji. Nah. Dulu saya yang gak tahu Pak. Karena belum ngaji. Bareng ngaji, Masya Allah, saya menemukan banyak. Ya Allah seperti ini. Ya Allah. Ya, akhirnya istighfar terus. Ya. Saya kira cukup sekian dulu ya. Ingat-ingat bahwa lidah kita kecil tapi bahaya. Ya, dijaga oleh gigi, artinya supaya enggak gampang
melompat-melompat. Intinya jangan suka menggunjing, mencela, ya, mencaci maki, ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita dan keturunan kita dari ucapan yang Allah gak ridho, ya. Dari mencela ciptaan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.